Sekalian kita bisa cek ya Mas ya, kondisi mesin ini layak nggak sih? Untuk di Engine Plus. Engine Plus ya? Oke. Ini 4 liter ya Pak Taufik ya? Iya, 4 liter. 4 liter mobilnya juga 4 liter teman-teman, jadi ini dimasukkan semuanya. Oke. Bismillah. Wow, putih ya? Putih, oh ini olinya. Seperti ini teman-teman, ini Engine Plus yang keluar dari dalam mesin, dia bentuknya sudah seperti ini. Ini kalau saya colek ya pakai tangannya. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat HPdia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Nih kita mau ngapain nih Mas? Nih sore atau siang hari nih? Ini sebenarnya kita lagi mau bikin konten ini Pak, ganti oli. Tapi sebelumnya kita Engine Plus dulu pakai PTT Lubricant. Oh, lanjutan dari video kemarin Mas ya? Iya betul. Kemarin kan belum praktek ya? Kita praktekkan ke mobil. Cuman ini kan mobil kita mau lakukan penggantian oli. Nah di sini rembesnya Pak, kelihatan. Ternyata ini mobil nih mengalami rembes. Apa nih Mas? Masalahnya apa Mas? Ini dia kayaknya gasket rocker covernya bocor Pak. Jadi teman-teman kalau misalnya ada rembesan kayak gini, langkah pertama yang kita lakukan perbaikan adalah ini seal yang berada di atasnya. Jadi jangan kita langsung ke bawah, buru-buru bongkar mesin. Ini kan ada di sambungan gasket cylinder head dan block cylinder ya. Nah kita cari tahu dulu nih dari mana nih paling atas ini ada nggak seal-seal yang dia terbuat dari karet. Ternyata di sini ada nih antara rocker cover dengan block cylinder, di sini ada ininya, ada celahnya. Nah celah ini biasanya ada gasketnya. Ini akan kita lakukan penggantian ini Pak Taufik. Baik. Sebelum kita melakukan penggantian Engine Plus seperti itu. Siap. Nah kalau ini dibiarkan, yang terjadi apa Mas Ardi? Tentu oli mesinnya jadi berkurang. Lebih cepat berkurang ya Pak. Selain dari penguapan mesin itu sendiri ya, itu dia ada penguapan atau kebocoran dari seal. Kalau oli sedikit-sedikit berkurang dan makin lama makin banyak ya? Ya betul. Sebelum banyak dan masih beberapa cc yang habis, itu pengaruh nggak sih? Jadi mesin cepat panas? Ya tentu. Ketika dia oli tersebut dia di bawah L, oli kan di samping dia melumasi juga mendinginkan. Oke. Nah di sini kita akan ini ya, cek kondisinya oli mesin dulu Pak. Nah kita bisa lihat di sini. Ini saya lap dulu ya. Jadi sebelum kita mengganti oli, kalau teman-teman mengganti oli sementara didapati di mesinnya ada rembesan, ada baiknya rembesan dilakukan perbaikan terlebih dahulu supaya dia ketika habis ganti oli dia nggak bertambah parah rembesannya. Ini kan antara H sama L ini dia ada kurang ya Pak. Nah ini akan kita ganti, kemungkinan besar sih dia kaburnya ke sana olinya. Kayak gitu. Karena gini Pak, misalnya dia ada kebocoran di seal crankshaft ya. Di seal crankshaft belakang. Sebelum ganti oli mesin, mobil saya di garasi nggak ada tetesan oli Mas. Tapi kalau habis ganti oli mesin malah ada tetesan oli. Jangan-jangan ini ganti olinya nggak benar, nggak juga. Tapi bisa jadi memang sebelumnya itu penggantian olinya itu udah menyusut Pak. Jadi ketika dia oli menyusut, oli nggak akan keluar dari kebocorannya. Nah tapi ketika dia diisi lagi full, oli bisa saja keluar dari pusat kebocorannya. Makanya ketika kita ganti oli, pastikan dulu di sana ada kebocoran atau enggak. Kalau ada kebocoran maka dilakukan penggantian. Nah ini akan saya lakukan penggantian seal rocker covernya Pak. Sekalian kita bisa cek ya Mas ya, kondisi mesin ini layak nggak sih? Untuk di Engine Plus. Engine Plus ya? Oke siap. Oke baik. Ini lanjutan video kemarin. Yang belum kita lakukan adalah prakteknya, karena kawan-kawan juga pengen tahu seperti apa sebelum oli di tap. Kita juga pengen lihat katanya kayak olinya seperti apa warnanya, setelah dimasukkan Engine Plus terus dikeluarkan lagi olinya seperti apa hasilnya gitu Mas ya? Iya betul Pak. Oke, nah seru ini, kita bisa lihat dan mudah-mudahan kawan-kawan bisa mencobanya di rumah juga. Siap. Setelah video ini ditonton sampai selesai ya.
Ya, ini Pak Taufik. Untuk engine seperti ini dia engine-nya nggak ngeslak ya. Ini kita bisa ngelihat kondisinya oli yang nyebrang. Oh, ini jadi Pak. dari karetnya Mas ya? Karetnya ini kan di sini ada rocker cover ya. Tapi bukan dari sini ya Mas ya? Nah ini belum. Ini sudah keras ya. Karena nanti saya tambahin sealer di sini biar dia nggak nyebrang. Jadi hanya karetnya aja berarti ya? Hanya karetnya aja. Oke. Nah, ini kita kembali ke fokus dari konten kita ya Mas ya? Yes. Nah, Mas Hardi bilang tadi bahwa ini tidak sludge ya? Nggak sludge itu Pak. Kondisinya masih bagus banget. Nah ini kalau udah kayak gini teman-teman, ini sih sebenarnya lebih kepada kalau teman-teman pakai flashing oil ini lebih kepada perawatan. Perawatan ya? Perawatan supaya dia intinya oli-oli yang mengendap tipis itu dia bisa terangkat dengan yang namanya flashing oil ini. Seperti itu. Nah ini kalau untuk kayak gini sih sebenarnya nggak usah di flashing nggak apa-apa, tapi ini akan coba kita edukasi ke teman-teman kalau misalnya teman-teman mau supaya seperti ini terus bisa dilakukan flashing menggunakan engine flash ini Pak. Oke, baik. Nih kawan-kawan, kalau ingin mengetahui apakah kendaraan kita itu masih layak untuk maintenance flashing oil ya Mas ya? Ya. Atau tidak. Nah, kita lihat seperti ini, alhamdulillah ini layak kata Mas Hardi, dan bahkan untuk perawatan lebih dari cukup ya, ya. Karena masih kelihatan tidak ada yang aneh di mesinnya. Betul. Bersih sekali, tidak ada yang coklat kehitam-hitaman, paling oli ya. Ya. Nah ini mumpung kita buka seperti ini Pak Taufik, ini langsung aja kita kita tap oli mesinnya dulu yang lama. Okay. Baik. Kemudian ini langsung kita tuang lagi. Siap. Ininya flashing. Oke. Flashingnya ke mesin ini. Mumpung ini dibuka. Baik. Kita akan coba beberapa unit yang mulai dari yang terbersih kayak gini sampai nanti agak-agak kotor gitu. Ya, kita cari mobilnya agak-agak kotor. Baik. Siapin kasurnya dulu teman-teman. Nah, biar baju tidak kotor ya. Biar baju nggak kotor karena kita mau ngolong. Iya. Oke. Tuh, saya salah ngambil kunci, Pak. Oh, sebentar, Mas. Enggak sih. Hah, bener nggak? Kalau lihat kondisi mesin kayak tadi itu senang ya Mas ya? Iya Pak, bersih ya Pak ya? Bersih. Ini kalau dilihat dari sisi bawah sih nggak ada kebocoran Pak, mesin ini Pak. Okay. Ini udah berapa ribu Mas? Ini udah dari sebelumnya sekitar 5 ribuan. 5 ribuan ya? 5 ribuan, ini udah lebih dari 4 bulan. 4 bulan. Nanti kita akan hidupkan mesin ya Mas ya, kalau nggak salah ya? Kemarin iya Pak. Di tutorialnya ya? Iya. Jadi nanti mesin akan kita hidupkan, tapi sebelumnya kita akan rakit dulu sambil kita nunggu yang sana selesai Pak. Maksudnya netesnya selesai. Oh iya, ini kita ganti ya? Ini kita ganti, ini kita bisa lihat ya karetnya udah kaku keras sekali. Ya? Keras sekali ini. Ini karet sudah berbentuk. Iya. Harusnya dia ini Mas ya, elastis ya? Elastis harusnya. Oke, kawan-kawan. Kalau ada kebocoran ternyata nggak harus mahal ya Mas ya? Ya. Ini berapa Mas ganti karet seperti ini? Ini 150.000. 150.000 kawan-kawan. Pasangkan. Tapi sebelum kita pasang kita bersihkan dulu teman-teman ya. Oh. Nah ini kan di sini ada kotoran ya. Bekas-bekasnya ini. Nah ini kita lap dulu atau kita semprot pakai cairan pembersih. Oke. Sebentar sebelum saya semprot saya harus menyiapkan wadah dulu teman-teman. Siap. Ya ini wadahnya sudah ada, tinggal kita semprot. Nah ini bisa disemprot, bisa dilap teman-teman. Kalau ada semprotan angin sih lebih bagus.
Kita sekarang pasang karetnya. Seret. Nah, terkadang Pak Taufik ketika kita mengganti seperti ini, yang harus diperhatikan tuh sebenarnya pojok-pojokan. Kadang pojok-pojokan gini dia ini ya, meleset ya. Oh, ini udah pas nih. Ini udah pas. Kita akan coba angkat. Nah, ini ternyata masih agak sedikit lunak. Jadi nggak perlu kita silar ya. Nggak perlu tambah silar lagi. Nggak perlu tambah silar lagi. Oke, jika sudah siap teman-teman langsung kita pasang kembali. Seperti biasa kayak gini sebenarnya bisa dikunci, tidak harus berurutan ya Pak Taufik ya. Oh. Tapi ini akan kita coba silang supaya dia merata ya. Rata ya. Oke. Ini saya semprot dulu Pak bekasnya. Biar bekasnya itu bisa kelihatan. Tidak bersisa. Langsung kita semprot. Nah, ini kalau udah kita pasang lagi koilnya sesuai dengan urutannya. 4 3. Nah, di sini kita sengaja bersihkan teman-teman supaya nanti tahu seminggu kemudian dipantau ada nggak kerembesan yang dari sektor lain. Sudah dipastikan klik, maka kita pasang tuh. Ini kita coba cek yang bawah tadi Pak Taufik ya. Ini olinya dikeluarkan, sudah dikunci lagi. Sebentar, ini saya kunci dulu baru ngeluarin panci. Ini teman-teman, pastikan ketika kita mengganti ini ada washernya ya. Itu jangan sampai dia udah gepeng atau rusak. Oh iya. Kalau ini sih masih bisa dipakai. Kita pasang lagi. Filter olinya masih tetap pakai yang lama Pak Taufik. Tapi nanti pas dipakai oli yang baru diganti sekalian ya. Oke.
Itu kawan-kawan, filternya diganti setelah memasukkan oli. Iya. Oli mesin ya. Oli mesin. Oke, ini saya lap dulu bekasnya biar nggak netes. Ya, sip. Ini olinya Pak Taufik. Oke. Ini saya buang dulu ya. Nanti kan soalnya. Siap. Oh, ini aja pakai yang ini aja nanti. Oh iya, biar bisa perbandingan Mas ya? Ya, buat perbandingan teman-teman. Oke. Ini saya bersihkan dulu ya. Nanti akan kita tap ulang. Oke. Ini oli memakai oli mesin, nanti kita tap yang memakai oli dari flashing oil. Ya, ini jangan lupa diisi dulu. Ini sudah kita pakai torong ya Pak Taufik ya? Ya. Buat kawan-kawan yang ingin menyaksikan pembahasan tentang PPT flashing oil, bisa nonton di video kita yang lain, ya Mas ya? Ya, di link di atas Pak. Link di atas. Di atasnya mana ya? Oh ya. Baik. Nah, sekarang kita praktekkan seperti apa olinya, nanti kita keluarkan di sini, disaksikan sendiri oleh kawan-kawan, karena kemarin juga ada yang minta. Mas Ardi, tolong nanti pas lagi praktekin dibuat ya Mas, ininya hasilnya seperti apa, ya gitu. Oke, nanti kita lihat. Karena oli mobil yang ini memang bersih ya. Ya, bersih. Ini 4 liter ya Pak Taufik ya? Ya, 4 liter. 4 liter mobilnya juga 4 liter teman-teman, jadi ini dimasukkan semuanya. Oke. Bismillah. Wow, putih ya? Putih. Oh, ini olinya. Jadi ini untuk perawatan bagus teman-teman. Seperti yang sudah pernah disampaikan oleh Mas ini Hardo. pihak PTT Pak siapa? Mas Hardo. Oh iya, itu beliau kan mengatakan bahwasanya engine flush ini sebenarnya sih bukan untuk mengobati, tapi untuk treatment atau pencegahan. Jadi kalau teman-teman sayang sama mobilnya, sayang banget nih, maka ini bisa nih dijadikan sebagai ini ya Pak Taufik ya, perawatan berkala. Iya, perawatan berkala. Nah, ini full nih, 4 liter, masukin semua. Jadi nanti kalau mobilnya cc yang kecil disesuaikan ya Mas ya? Sesuaikan, betul, dengan kapasitasnya. Nah, setelah ini kita kunci kembali. Ini kita tutup teman-teman. Ini kita hidupkan mesinnya selama lebih kurang 10-15 menit. 10-15 menit. Idle Mas ya? Ya, tidak boleh idle digas. ya. Oke, di sini sih ada tulisannya nih Pak. Bisa baca Pak? Yang ini teman-teman yang bahasa Inggris ya. Ya, jadi mesin dilakukan idling ya, operation 5 sampai dengan 10 menit. Oke, 5 sampai 10 menit ya. Ya, kemudian ini lagi di flash lagi ini sekarang jam 15.22. 15.22. Kita ambil aja 10 menit ya. Oke, berarti 15.32. 15.32 kita matikan dan kita tap. Ya Mas ya? Ini sebelumnya kita cek dulu. Oh iya, cek dulu nih olinya ada nggak ya? Ada. Oh, bening olinya jadinya. Siap. Ya. Siap. Kita lihat saudara-saudara, kawan-kawan semua yang menonton YouTube AHPD. Udah Nggak ada perubahan ya Mas ya? Nggak ada perubahan sih. Oh iya. Nah ini sudah kita hidupkan Pak Taufik. Kalau secara mesin ya, dia nggak ada perubahan bunyi asing di sana ya. Karena memang ini dikhususkan untuk ketika operasionalnya idling saja teman-teman. Jadi biar olinya flashingnya itu tadi, oli dan flashingnya itu tadi dia bersirkulasi. Dia nanti akan dipompa oleh pompa oli, kemudian akan sirkulasi ke seluruh penjuru dalam mesin. Nanti setelah itu, setelah 10 menit kita akan tap ulang seperti itu. Oke. Ini dia keluar asap dikarenakan tadi kita nyemprot cleaner ya. Benar. Area sini. Baik kawan-kawan, kita tunggu 10 menit berikutnya. Ya Pak Taufik, ini sudah 15.32 ya. Artinya udah 10 menit berlalu. Ini mesin kita cek, biasanya nggak ada efek samping apa-apa ya. Terhadap mesin ini akan kita langsung tap olinya, kita matikan mesin dulu.
Oke. Oke Pak Taufik, ini kan kita coba tap dulu. Nah, nih kawan-kawan. Yuk, dari itu. Ini mesinnya lebih panas daripada sebelumnya teman-teman. Oh iya, Mas. Iya Pak. Karena tadi kan udah dingin ya. Ini udah jalan 10 menit kan, berarti dia panas lagi tuh mesinnya. Masih bening kah? Atau makin kotor? Ih. Wah, Ya, lumayan ya. masuknya Dengan bening. kondisi mesin seperti itu aja sudah membuat hitam ini Pak, engine flash bening yang tadi masuknya. Artinya dia engine flash ini turut membawa oli-oli yang ini Pak, yang hitam di dalam mesin, termasuk kotoran yang ada di dalam mesin. Seru juga nih kawan-kawan. Padahal tadi masuknya bening, bersih, keluarnya. Tapi memang lebih pekat daripada oli tadi Mas ya? Iya, Oli yang 5000 km kan betul. lebih kental ya? Iya. Ini tetap encer, cuma berwarna. Nah, coba kita lihat nanti ya, apakah ada gram-gram yang keangkat kah? Gram. Apa maksudnya? Lumpur Pak. Lumpur ya? Kan nggak ada lumpur ya tadi. Oh iya. Tapi nggak apa-apa ini Bersih Pak. Buat periodical maintenance teman-teman. Kita lihat dulu seperti apa olinya di bawah sinar matahari. Oh, ini pekat nih. Kental dan pekat karena memang dia oli mesin ya Mas ya? Ya. Oke Pak Taufik, ini kita tutup dulu teman-teman. Kemudian kencangkan. Oke. Lalu kita lap. Oke, kita lihat. Nah, ini seru nih. Wow. Wow. Ya. Ada bedanya Seperti ini teman-teman. Ini engine flash yang keluar dari dalam mesin, dia bentuknya sudah seperti ini. Ini kalau saya colek ya pakai tangannya. Seperti itu. Ya meskipun oli baru pun dimasukkan mesin, keluarnya juga tetap hitam. Iya. Tapi ini kita bisa melihat kinerjanya dari engine flash itu sendiri. Memang dia bukan hanya sekedar engine flash ya, tapi dia memang keluar itu membawa kotoran-kotoran yang ada di dalam mesin. Kita bisa bandingkan ini oli yang lama, sementara ini engine flashnya. Jadi sedikit banyak oli yang lama ini tadi berikut dengan kotorannya di dalam internal mesin itu akan terbawa keluar oleh engine flashnya ketika dia dihidupkan idle, kemudian didiamkan selama 10 menit seperti itu Pak Taufik. Baik, Mas Ardi, ini kan kawan-kawan sudah melihat nih hasil dari flashing oil yang kita lakukan di hari ini. Ya. Nah, apa saran buat buat kawan-kawan di HPD dari Mas Ardi? Ya, untuk teman-teman kalau misalnya menginginkan sistem pelumasan yang terbaik ya, ketika dia mengganti dari oli mesin lama ke oli mesin baru supaya di dalamnya itu dia terangkat sebagian besar kotoran yang ada di dalam, itu sebaiknya memang menggunakan engine flash. Engine flash ini bukan semata-mata ketika nanti sudah ada lumpur di dalamnya. Ya. Akan tetapi sebelum ada lumpur dilakukan proses engine flash pun tidak ada masalah. Terbukti dengan mesin ini tadi kita bisa cek bersama-sama teman-teman ya. Di sana sangat bersih sekali dalamnya. Tapi begitu kita engine flash tetap aja keluarnya mirip dengan oli mesin yang lama. Padahal cairan engine flashnya ini sendiri benar-benar murni bening dan 4 liter full. Dan ini kita keluarkan, kemudian dia bentuknya pun juga seperti ini. Oke. Semoga referensi dari kami ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin melakukan perawatan mesin, penggantian oli mesin dengan menggunakan engine flash. Semoga video dari kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.